Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin. Al-qail fi sahihain man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati wa ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Hadirin Bapak Ibu, saudara-saudariku, jamaah salat zuhur yang semoga dimuliakan, disehatkan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita banyak sekali nikmat, baik itu nikmat dunyawiyah, terlebih kenikmatan diniyah berupa iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat ini, alhamdulillah, di siang yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk salat zuhur secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan menuntut ilmu syar'i, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta kepada orang-orang yang istiqamah menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Surat Al-Ghashiyah adalah surat yang sunnah dibaca di hari-hari besar. Sunnah dibaca di hari Jumu'ah. Rakaat yang pertama baca Sabbihis, rakaat yang keduanya baca Al-Ghashiyah. Termasuk juga sunnah dibaca di hari Idul Fitri dan juga hari Idul Adha. Di surat ini sunnah dibaca ketika berkumpulnya kaum muslimin dengan jumlah yang banyak. Kenapa? Karena di dalamnya ada nasihat. Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya menyebutkan tentang adanya dua golongan di dalam surat Al-Ghashiyah ini. Golongan yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hal ataka hadithul ghashiyah. Apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad hadithul ghashiyah, berita tentang al-ghashiyah. Al-ghashiyah ini nama lain dari yaumul qiyamah. Apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad berita tentang al-ghashiyah? Wujuhu yawma idzin khashi'ah, di mana nanti di yaumil qiyamah ada wajah-wajah yang datang menghadap Allah tabaraka wa ta'ala dalam keadaan khasyi'ah. Apa itu khasyi'ah? Dalam keadaan takut, dalam keadaan tertunduk, dalam keadaan merasa malu, merasa hina di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Siapa mereka ini? Biasanya kan orang yang datang dalam keadaan takut ini orang yang bersalah. Contoh misalkan ada bawahan melakukan kesalahan, dipanggil sama bos, dipanggil sama atasan, kira-kira wajahnya gimana? Berani nggak dia menatap wajah bosnya, wajah atasannya? Kan nggak berani, nunduk. Bahkan nunduknya dalam keadaan apa? Dalam keadaan takut, dalam keadaan merasa hina. Akan tapi ikhwati wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum, orang yang disebutkan dalam surat Al-Ghashiyah ini yang datang kepada Allah dalam keadaan takut, dalam keadaan merasa hina di hadapan Allah,
Mereka bukan orang yang melakukan kesalahan. Mereka bukan orang yang melakukan maksiat. Bahkan Allah katakan amilatun nasibah. Dia beramal, bahkan capek beramal, lelah dalam beramal. Tasla naron hamiyah, tapi dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la tusqa min 'ainin aniyah. Diberikan minum min 'ainin. 'Ainin itu mata air. Aniyah yang mendidih. Dimasukkan ke dalam neraka yang panas, kemudian diberikan minum dari mata air yang mendidih. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada bagi mereka makanan kecuali makanan dhari'. Ada yang tahu dhari' itu apa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan makna dhari', beliau mengatakan dhari' itu kalau di dunia pohon yang sudah kering dan berduri. Adapun di neraka dhari' ini adalah makanan atau pohon dari neraka yang berduri, yang dijadikan oleh Allah sebagai makanan penghuni neraka. La yusminu wa la yughni min ju', makanan yang tidak bisa membuat gemuk dan tidak pula bisa menghilangkan rasa lapar. Ini kelompok yang pertama. Orang-orang yang capek, orang-orang yang lelah, namun dimasukkan ke dalam neraka. Siapa mereka ini? Para ulama mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Mereka capek ketika di dunia, mereka capek beramal ketika di dunia, akan tapi amalan mereka tidak ada pahalanya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amalan mereka tetap diperlihatkan oleh Allah, akan tapi kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amalan-amalan mereka itu haba'an mansura, debu-debu yang berterbangan, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qaddimna ila ma amilu, kami akan tampakkan, kami akan perlihatkan kepada mereka apa yang mereka telah amalkan dulu ketika di dunia. Faj'alnahu haba'an mansura, lalu kami jadikan amalan ini, ya amalan mereka ini haba'an mansura, debu-debu yang berterbangan. Jadi orang-orang yang tidak beriman, sekalipun mereka ketika di dunia capek mereka beramal, mereka berbakti sama kedua orang tuanya, mereka menyantuni orang miskin, mereka menyantuni anak yatim, atau juga kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kebaikan mereka di dunia itu nggak ada pahalanya nanti di akhirat. Loh, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat zalim kepada mereka? Jawabannya tidak, ikhwati wa akhwati fillah azani Allah yakum. Tetap kebaikan mereka itu akan dibalas oleh Allah. Di mana? Di dunia. Semuanya dihabiskan oleh Allah di dunia ini. Di orang-orang yang tidak beriman, ketika mereka melakukan kebaikan, kebaikannya dibalas di dunia, dihabiskan semuanya. Adapun nanti di akhirat, Allah jadikan amalan-amalan mereka seperti debu-debu yang berterbangan. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya capeknya mereka orang yang tidak beriman bukan hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan mereka dipaksa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menarik rantai dari neraka yang panjangnya 70 hasta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Haqqah dari ayat 30 sampai dengan ayat 34. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, khudhuhu faghulluh thumma al-jahima salluh thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an faslukuh innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, khudhuhu, tangkap dia, faghullu, belenggu dia, summal jahima sallu, lalu ke dalam neraka jahim masukkan dia, summa fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'a fasluku,
lalu belenggu dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya dia tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak menganjurkan memberikan makan kepada orang miskin. Jadi capeknya mereka adalah nanti di akhirat ketika dimasukkan ke dalam neraka dipaksa untuk menarik rantai yang panjangnya 70 hasta. Juga disebutkan di dalam hadis yang lain, mereka di neraka akan dipaksa untuk naik ke gunung yang tinggi dari neraka. Allah sebutkan dalam surat Al-Muddathir ayat 17, Sa'urhiquhu sa'uda, kata Allah. Aku akan paksa dia naik ke Sa'ud. Apa itu Sa'ud? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasanya As-Sa'ud ini jabalun min nar, bukit dari neraka. Yang disebutkan di dalam hadis yang lain juga bahwasanya orang-orang yang tidak beriman nanti di neraka akan dipaksa untuk naik ke bukit ini. Ketika tangan kanannya diletakkan di gunung, tangan kanannya hancur. Ketika diangkat, dibulatkan lagi, ketika tangan kirinya diletakkan ke gunung, tangan kirinya hancur. Ketika diangkat, dibulatkan lagi, terus sampai ke puncak gunung. Dan mereka sampai puncak gunung itu selama 70 tahun, kata Nabi. Setelah mereka sampai puncak, turun lagi terus seperti itu. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di neraka. Ini golongan yang pertama. Ada yang menyebutkan golongan pertama ini adalah orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir, yang di dunia mereka capek dan lelahnya mereka tidak mendapatkan pahala, bahkan dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan termasuk juga orang-orang yang beriman. Termasuk juga orang-orang yang beriman, yang mereka ketika di dunia beramal, banyak beramal, tapi melakukan perusak amal. Di dunianya dia rajin sholat, rajin ngaji, berangkat umroh, berangkat haji, tapi melakukan perusak amal, sehingga amalan-amalan mereka nggak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa contohnya perusak amal? Ria. Berangkat haji, niatnya pengen dipanggil Pak Haji, disebut namanya Pak Anton, nggak nengok. Tapi ketika dipanggil Pak Haji Anton, saya. Ini amalan ibadah hajinya rusak, nggak ada pahalanya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tahun depan berangkat haji lagi, dipanggil hajinya sekali, nggak nengok. Kalau dipanggil 2 kali baru Haji Anton. Yang repot kalau berkali-kali, 10 kali haji, bingung. Jadi amalan yang dilakukan ria, ingin mendapatkan pujian dari manusia, hilang. Berangkat umroh, pengen dipanggil Bu Umroh. Nggak ada ya. Yang jelas niatnya ria, ingin mendapatkan pujian dari manusia. Jadi sekalipun dia capek ketika di dunia beramal, di akhirat nggak ada pahalanya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam surat Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fawailul lil musallin. Maka celakalah, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang-orang yang sholat. Kok bisa orang yang sholat tapi celaka? Bukankah sholat adalah amalan yang paling dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala? Bukankah sholat adalah cahaya, kata Nabi SAW? Bukankah sholat adalah penghapus dosa? Tapi kenapa Allah sebutkan fawailul lil musallin? Celaka orang yang sholat, kata Allah. Ayat berikutnya Allah katakan, siapa orang yang sholat yang celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwasanya makna lalai di sini adalah lalai dari waktunya, menunda-nunda sholat. Ada juga yang menafsiri lalai di sini lalai dari kekhusyuan. Berat juga kalau misalkan nggak khusyuk ya dalam sholat. Karena hampir semua kita kayaknya sholat jarang banget bisa khusyuk. Apalagi setan itu, Pak.
ketika datang azan, ya ketika berkumandang azan, itu kan bikin kita malas berangkat ke masjid. Dibuatnya kita untuk apa? Malas pergi ke masjid. Bahkan kita yang sudah pergi ke masjid pun kadang dibikin apa? Ketika sholat dibikin tidak bisa khusyuk ketika sholat. Anda sendiri Masya Allah merasa benar-benar sulit untuk bisa khusyuk dalam sholat ini. Berangkat ke masjid, mau naik motor, nggak jadi. Gara-gara apa? Kunci motornya nggak tahu naruh di mana. Dicari-cari nggak ketemu, Pak. Akhirnya udah jalan kaki ke masjid daripada ketinggalan. Pas takbir, Allahu Akbar, langsung ingat di atas meja. Pernah nggak kayak gitu? Iya kan? Ketika sholat, makanya sulit untuk bisa khusyuk dalam sholat. Bahkan terkadang ketika sholat itu muncul ide-ide cemerlang. Iya. Ini pengalaman pribadi juga dulu ketika PAM pertama kali datang ya di perumahan tempat Anda tinggal di Pesona Gading Cibitung. Jadi dari PAM ini cuma ngasih satu paralon ya di tembok. Kita sudah install buat yang di rumah, biasanya sebelumnya kan pakai sanyo. Dari jam 10, Pak. Jadi tukang PAM-nya pulang, dari jam 10 dipikirin, ini gimana nyambunginya ya? Biar airnya kepake buat nyuci, buat masak. Itu dipikirin dari jam 10 sampai dengar azan duhur, nggak ketemu caranya, Pak. Maklum kan nggak biasa ya. Akhirnya dengar azan langsung ke masjid. Bener pas takbir langsung dikasih tahu, Allahu Akbar. Kenapa nggak beli teh aja? Coba lihat ya. Bahkan cara nyambunginya itu dikasih tahu. Iya. Nanti paralon yang di rumah itu digergaji. Nah, yang T-nya itu disambung pakai lem. Kan tinggal satu lagi tuh. Tinggal disambungin paralon yang dari PAM-nya. Beres deh. Terus aja mikirin apa? Nyambung paralon ketika sholat. Makanya kalau penafsiran sahun di sini tidak khusyuk, berat, Pak. Makanya ada penafsiran yang lainnya, sahun di sini, lalai di sini adalah lalai dari syarat dan rukunnya. Jadi orang yang sholat tapi celaka adalah orang yang ketika sholat dia tidak memperhatikan syarat dan rukun sholat, seperti enggak tumak ninah dalam sholat. Sholatnya cepat seperti ayam matuk makanan. Enggak ada tumak ninah, Pak. Di masa Nabi pun ada sahabat namanya Khalid bin Rafi'. Sholat dengan cepat seperti ini, seperti ayam matuk makanan. Selesai sholat, beliau menghampiri Nabi SAW. Lalu kemudian kemudian dia mengucapkan salam, Nabi jawab salamnya, Nabi katakan kepadanya, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat kamu belum sholat. Dikatakan belum sholat berarti belum sah. Sholat lagi yang kedua caranya sama seperti itu. Selesai sholat, menghampiri Nabi mengucapkan salam, dijawab salam, Nabi katakan lagi, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sampai 3 kali. Lalu kemudian diajarkan Nabi SAW cara sholat yang benar. Ya, Nabi SAW bila kamu sholat, kata Nabi SAW menghadap kiblat kemudian bertakbir Allahu Akbar. Ya, teman-teman udah tahu ya caranya. Ketika takbir tangan menghadap kiblat, jari-jari sejajar dengan bahu atau dengan daun telinga. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Lalu letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi ada yang menyebutkan bahwa sahun di sini lalai dari syarat dan rukunnya. Makanya ketika kita sholat, usahakan sholat kita seperti sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian ayat berikutnya Allah katakan alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang sholat tapi riya, ingin mendapatkan pujian dari manusia. Waliyadzubillah. Ini bukan hanya sholat, ya ikhwati wa akhwati fil a'zani Allah yakum, tapi semua ibadah. Kalau kita melakukannya karena riya, ingin mendapatkan pujian dari manusia, nggak ada pahalanya di sisi Allah. Bahkan dalam hadis disebutkan ada 3 orang yang pertama kali dihadapkan kepada Allah nanti di yaumil qiyamah. Orang mati syahid, orang yang gemar baca Quran, orang yang gemar bersedekah. Ya kan? Pahalanya ini besar. Orang mati syahid ditempatkan derajat yang tinggi nanti di surga. Orang yang baca Quran setiap satu hurufnya dapat 10 pahala. Orang yang gemar bersedekah 700 kali lipat pahalanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kalau ikhlas, kalau nggak ikhlas, nggak ada pahalanya. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini, 3-tiganya diseret, dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Belum lagi perusak amal yang
lain, ya, ada mengungkit-ungkit kebaikan, ada menyakiti hati orang yang menerima, durhaka kepada kedua orang tua, atau istri yang durhaka kepada suami. Ya, contoh misalkan ketika tidur di malam hari, suaminya ngajakin berhubungan badan, ya, kemudian dia bilang moh, cuma gara-gara bilang moh, itu amalannya nggak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan perusak-perusak amal yang lainnya. Ini golongan yang pertama. Lalu kemudian ikhwati wa ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa yakum, golongan yang kedua. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat 8-nya dari surat Al-Ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah. Yang kedua, kata Allah, ada wajah-wajah yang datang menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan naimah, wajahnya itu gembira, wajahnya senang, wajahnya berseri-seri. Lisa'iha radiyah, karena ridho apa yang dia usahakan ketika di dunia, mendapatkan balasan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fi jannatin 'aliyah, dimasukkan ke dalam surga yang tinggi. Para ulama mengatakan yang dimaksud tinggi dalam ayat ini, yang pertama tinggi lokasinya. Jadi golongan yang kedua ini golongan yang dimasukkan ke dalam surga. Surga yang tinggi. Apanya yang tinggi? Yang pertama ada yang menyebutkan, ya, tinggi di sini adalah tinggi lokasinya atau tempatnya. Di surga itu tempatnya tinggi, Pak, paling tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 13 sampai dengan ayat 15. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Kata Allah dalam surat An-Najm ayat 13, dan sungguh dia Muhammad telah melihat malaikat Jibril nazlatan ukhra, untuk yang kesekian kalinya. Rasulullah, ikhwati wa akhwati fillah, melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli 2 kali. Yang pertama ketika turun wahyu pertama kali di Gua Hira. Nah, yang keduanya adalah ini. Maka Allah katakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh dia Muhammad telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli untuk yang kesekian kalinya. Di mana? Inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha. Sidratil muntaha itu tempat yang tinggi di atas langit. Indaha jannatul ma'wa, di sidratil muntaha ini ada surga tempat tinggal. Di surga itu tempatnya di atas langit. Jadi yang tinggi tempatnya. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullah", apabila kalian minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Fas'aluhul firdaus", mintalah surga Firdaus. Surga Firdaus, kata Nabi, adalah surga yang paling tinggi. Wa fawqaha arsyur rahman, di atas surga Firdaus ini adalah arsy-Nya Allah Ar-Rahman. Ada yang tahu surga itu ada berapa tingkatan? 7. Yang lain ada lagi berapa? Nabi mengatakan al-jannatu mi'atu darajah. Surga itu ada 100 tingkatan. Setiap tingkatannya, kata Nabi, jaraknya kama bainas sama'i wal ardi, seperti jarak antara langit dengan bumi. Dan yang paling tingginya adalah surga Firdaus, yang atasnya adalah arsy-Nya Allah Ar-Rahman, wa minha tafjiru anharil jannah, dan dari surga Firdaus ini mengalirlah sungai-sungai surga. Ada berapa macam sungai surga? Ada berapa macamnya? Coba sebutin, ada sungai apa saja? Susu, terus madu, terus
khamr. Terus satu lagi tawar. Ada 4 macam. Tapi ingat, nama boleh sama tapi hakikatnya berbeda. Jangan misalkan ada sungai khamr berarti kita nanti mabuk semua dong. Itu kalau khamr dunia udah rasanya katanya nggak enak, memabukkan lagi. Adapun khamr nanti di surga itu rasanya lezat. Dalam surat Muhammad ayat 15 Allah katakan, "Matsalul jannati allati wa'idal muttaqun." Perumpamaan surga yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa, fiha anharum mimma'in ghairi asin, di dalamnya ada sungai-sungai yang rasanya tidak asin atau air tawar. Lalu kemudian yang keduanya, wa anharum min laban lam yataghayyar ta'muh, yang kedua ada sungai susu yang tidak berubah rasanya. Lalu kemudian yang ketiga, wa anharu min khamrin, sungai-sungai khamr. Yang Allah katakan apa? Ladzatan lisyaribin, rasanya itu lezat bagi orang-orang yang minum. Jadi bukan mabuk. Rasanya itu apa? Lezat, ladzatan lisyaribin. Lalu kemudian yang keempatnya, wa anharu min asal musaffa, ada juga sungai-sungai madu yang dibersihkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dia ada 4 macam sungai. Jadi ini menunjukkan apa? Surga itu tempatnya tinggi. Yang kedua, yang tinggi itu adalah derajatnya, tingkatan-tingkatan surga. Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, "Inna fil jannati mi'atu darajah." Surga itu ada 100 tingkatan. Ma baina kulli darajataini mi'atu amin. Jarak setiap satu tingkatannya itu kalau kita jalan menghabiskan waktu mi'atu amin, 100 tahun perjalanan. Jarak antara apa? Setiap tingkatan di surga. Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan surga ini bertingkat-tingkat? Kenapa teman-teman? Kenapa Allah jadikan surga ini bertingkat-tingkat? Kenapa? Karena amalan kita juga bertingkat-tingkat. Contoh misalkan kayak di tempat kerja kita ini, ada karyawannya berapa, Pak? Ada berapa karyawan semuanya? 150, ya. 150. Yang ngaji ini berapa? Lihat, amalan kita berbeda-beda. Bahkan yang ngaji pun berbeda-beda. Iya atau enggak? Ada yang ngajinya bawa catatan. Ada yang ngajinya jiping. Apa jiping itu? Ngaji kuping. Biasanya kalau jiping nggak lama jider. Ngaji nyender. Kalau udah jider biasanya jiler. Ngajinya berbeda-beda, tapi tetap dapat pahala. Ya, dapat pahala. Kita walaupun ngantuk misalnya udah mendingan datang ke pengajian. Ya, tetap dapat pahala, benar Pak. Nggak bakal sengsara kata Allah. Orang yang ngumpul seperti ini, ya, sudah ngumpul dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Walaupun dia tidur, tetap dapat pahala. Keluar dari sini diampunkan dosanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, berbeda-beda. Bahkan yang bawa catatan saja kadang beda-beda, Pak. Yang bawa catatan beda-beda. Ada yang setiap satu materi satu buku. Misalkan belajar apa? Tauhid. Nih bukunya beda. Satu, ya. Belajar apalagi? Sirah, bukunya lain lagi. Kemudian pelajaran apalagi? Fikih, bukunya beda lagi. Setiap pelajaran beda buku. Ada juga yang satu buku buat semuanya. Tauhid, bukunya itu. Sirah, bukunya itu. Fikih, bukunya itu. Bahkan utang juga pakai buku itu. Makanya Allah jadikan surga bertingkat-tingkat karena amalan kita berbeda-beda. Dalam beramal, dalam kesungguhan kita beramal, dalam keimanan berbeda-beda. Makanya nanti surganya juga bertingkat-tingkat.
Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Makanya kan kita diperintahkan apa tadi? Mintalah surga Firdaus. Kita jangan pesimis. Apa mungkin yang masuk surga Firdaus? Orang ngaji aja kadang-kadang. Kadang datang, kadang enggak. Kadang enggak. Kadang enggak. Kadang enggak. Banyakan apanya? Udah gitu ketika ngaji bawaannya hantu. Apa mungkin? Jawabannya mungkin, teman-teman. Kenapa? Karena Rasul yang perintahkan. Apabila kalian minta surga, mintalah surga Firdaus. Ya, surga yang paling tinggi tingkatannya. Nah, ini yang kedua, yang tinggi adalah derajatnya. Makanya amalan juga sama, Pak, berbeda-beda. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul pernah berkata kepada Abu Sa'id, "Ya Abu Sa'id, Abu Sa'id, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya dakhala al jannah." Siapa yang ridho Allah sebagai Rabb, ridho Allah sebagai Rabb adalah ridho dengan perintah-perintah Allah, ridho dengan larangan-larangan Allah, ridho dengan takdir-takdir Allah. Ridho Islam sebagai agama, ridho Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul, seorang Nabi, dia akan masuk ke dalam surga. Abu Sa'id merasa kagum dengan perkataan Nabi ini, sehingga mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, a'idha alayya," ulang lagi untuk saya. Diulang lagi oleh Nabi SAW. "Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya dakhala jannah." Dia akan masuk surga, kata Nabi. Lalu ada amalan yang lainnya. Abu Sa'id bertanya, "Wa ma hiya ya Rasulullah?" Amalan apa itu wahai Rasulullah SAW? Rasul mengatakan, "Al-jihadu fi sabilillah." Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Ya kan? Berbeda-beda. Termasuk disebutkan dalam hadis yang lain. Nabi mengatakan, "Ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah." Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Aku jamin satu istana di surga yang paling rendah. Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan, bagi orang yang meninggalkan debat walaupun dia benar. Wa ana za'imun fi wasatil jannah. Aku jamin satu istana di tengah surga. Liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan, bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun bagi orang yang meninggalkan bohong ya atau dusta sekalipun bercanda. Itu artinya bercanda boleh asalkan tidak bohong. Kalau kita biasanya gimana? Candanya bohong atau benar? Bohong. Kadang istri dibohongin ya. Pas kemarin dapat THR, udah turun belum? Belum. Oh besok. Ketika turun THR, pulang ke rumah langsung bilang sama istri, "Mah, tolong pejamkan mata." Kalau istri kan udah paham ya. Kalau pejamkan mata biasanya mau ngasih apa? Mau ngasih hadiah. Pejamkan mata, kemudian sama suaminya dikasih kalung. Istrinya langsung buka mata, kaget. Kadang ngelihat apa? Kalungnya gede, kuning lagi kan ya. Masya Allah. Benar-benar kaget karena selama ini nggak pernah dikasih hadiah sebagus ini. Cuma kemudian ketika ditarik apa? Kaleng biskuit. Itu bohong bukan? Bohong, bercanda maksudnya gitu. Tapi nggak boleh. Dan Nabi menjamin satu istana di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Dan yang ketiga kata Nabi, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah." Aku jamin satu istana di surga yang paling tinggi bagi siapa? Liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang bagus akhlaknya. Jadi orang yang akhlaknya baik ditempatkan di surga yang tinggi. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika menyebutkan tentang akhlak yang baik, yang pertama, talaqatul wajhi, berwajah ceria. Jadi usahakan teman-teman ya jangan cemberut. Jadi usahakan murah senyum. Ya, jadi wajahnya itu ceria. Kalau kata orang Jawa apa Pak namanya? Sumringah katanya. Ya, usahakan sering senyum. Ya, nggak ada orang senyum. Oh, kelebihan itu. Ada orang senyum ya, ada orang senyum. Kalau nggak ada ya jangan. Ya. Ini tolaqatul wajhi. Yang keduanya apa? Yang keduanya badlun nada, suka memberi. Ya, orangnya tuh gampangan gitu ya. Lihat ada temennya ketika ngaji cemberut aja, langsung ambil dompet, ambil 200.000. Nih. Orang kalau cemberut dikasih 200.000 kira-kira gimana?
Oh, sumringah langsung ya. Nggak boleh ngelihat ada orang yang susah, nggak boleh ngelihat ada orang yang kesulitan, langsung dibantu sama dia. Ada tetangganya mau jual rumah, nggak cuek dia, Pak ini kenapa dijual rumahnya? Saya di PHK Pak. Nggak coba nge-grab, nggak coba ngojek. Udah, tapi tadi kan lagi sepi. Udahlah, mau nggak mau saya jual. Emang berapa dijualnya? Ya pasaran di sini 350 juta. Saya tawar boleh Pak? Oh silakan Pak. Gimana kalau saya tawar 500 juta Pak? Ada nggak Pak yang kayak gini Pak? Hah? Apa? Sinetron. 350 tawar 500 juta. Masuk kalau ada tetangga seperti ini, tolong titip Pak ya. Kalau belum mati jangan dikuburnya. Ya. Ya udah, mana nomor rekening? Kasih, transfer. Udah masuk Pak? Udah. Langsung dikasih sertifikatnya. Ini Pak sertifikatnya. Alhamdulillah. Pak, saya pengen Bapak nggak usah pindah. Loh, saya udah gak punya rumah Pak. Justru itu. Rumah yang baru saya beli ini, saya hadiahkan buat Bapak. Oh ya, itu akhlak yang ada nggak kira-kira? Ada. Lalu yang ketiganya, akhlak yang mulia itu kaful adza, ya, tidak menyakiti orang lain. Nah, ini yang kedua, yang tinggi tingkatannya. Yang ketiga atau yang terakhir, yang tinggi itu nilainya. Teman-teman, kalau kita sekarang mendapatkan kenikmatan yang besar dari Allah, ingat, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kenikmatan surga. Nabi SAW menyebutkan orang yang paling rendah tingkatnya di surga. Disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Orang yang paling rendah tingkatnya di surga adalah orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Makanya kita jangan berangan-angan apa? Udah nggak apa-apa deh, yang penting masuk surga. Yang bawah deh gitu kan. Jangan, kenapa? Karena yang paling rendah tingkatnya di surga adalah orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Berarti masuk neraka duluan. Ya Allah, jangan sampai. Syukur-syukur kita semua masuk surganya tanpa dihisab, tanpa diadab. Amin ya Rabbal alamin. Tapi menyebutkan orang yang paling terakhir masuk surga adalah orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepadanya sebuah pohon yang rindang di surga. Adem. Dia pun minta sama Allah, wahai Allah, bawalah aku ke pohon itu. Sebelum Allah kabulkan, Allah tanya dulu, hambaku, kalau aku kabulkan yang ini, kamu minta lagi enggak setelahnya? Jawabannya kira-kira minta lagi enggak? Dikatakan enggak. La ya Rabb, tidak wahai Tuhanku, enggak. Habis ini saya enggak bakal minta lagi. Ketika dia ngadep di bawah pohon, Allah perlihatkan lagi pohon yang rindang di surga. Sekarang ada buahnya. Minta lagi enggak? Minta lagi. Ditanya lagi, minta lagi enggak setelahnya? Dia mengatakan, enggak, wahai Allah, habis ini enggak bakal minta lagi. Dikabulkan lagi oleh Allah. Lalu kemudian ketika lagi ngadem bawah pohon sambil makan buah, Allah gambarkan lagi sebuah pohon yang rindang di surga, ada buahnya, di dekatnya ada sungai yang mengalir, jernih sungainya. Minta lagi sama Allah. Ketika Allah kabulkan permintaannya, dia lagi ngadep di bawah pohon sambil makan buah, menikmati indahnya sungai yang jernih di surga. Allah gambarkan lagi satu istana di surga. Dindingnya terbuat dari emas, lantainya terbuat dari intan mutiara. Dia pun minta lagi, ya Allah, bawalah aku ke istana itu. Ketika Allah kabulkan permintaannya, dia masuk ke dalam istana, ternyata masuk ke dalamnya 2 orang bidadari surga. Makanya ini dalil ya, setiap laki-laki dapat 2 orang bidadari surga. Tambah 1 jadi berapa? 3. 1 di dunia. Kan kita 1 kan sekarang? Ya kan? Nah, nanti ditambah 2 bidadari di surga. Ibu-ibu komplain, ada nggak bidadara? Ya bidadara ada, tapi untuk ini nggak ada. Ya, jadi hanya untuk laki-laki 2 orang bidadari surga. Makanya Quran mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana laka wa ahyaka lana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami untukmu dan menghidupkan kamu untuk kami. Akhirnya orang ini mengatakan apa? Sepertinya nggak ada lagi orang yang mendapatkan nikmat seperti kenikmatan yang Allah berikan kepadaku sekarang ini. Padahal dia orang paling terakhir keluar masuk surga. Yang menunjukkan apa? Tingginya nilai surga. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan
Orang yang paling terakhir masuk surga diberikan kenikmatan oleh Allah 10 kali lipat kenikmatan orang yang paling kaya di dunia ini. Habisnya jam 1. Nah, ikhwati wa akhwati fillah azan ya Allah yakum, demikian dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah masukkan kita semua ke dalam surganya Allah tabaraka. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan silahkan. Ya. Yang tadi surga itu bertingkatannya. Yang masuk itu apa nggak punya dosa? Yang masuk itu apakah nggak punya dosa? Ya, jazakallahu khairan. Betul. Penghuni surga itu adalah orang-orang yang tidak berdosa atau tidak memiliki dosa. Makanya kan iblis, Pak, kenapa keluar dari surga? Karena berdosa. Apa dosanya? Sombong. Iblis itu keluar dari surga gara-gara sombong. Ada orang sekarang belum masuk surga aja udah sombong. Ya, artinya apa? Di surga itu adalah orang-orang yang betul-betul nggak punya dosa, hatinya bersih. Lalu bagaimana dengan kita yang banyak dosa? Betul, kita banyak dosa. Tapi kita kan sering melakukan penghapus dosa. Makanya mudah-mudahan nanti pas meninggal dunia dalam keadaan apa? Semua dosa kita sudah dihapuskan oleh Allah. Orang yang bertakwa itu bukan berarti orang nggak punya dosa, Pak. Dia melakukan dosa, tapi dia melakukan apa? Ketika dia melakukan dosa, dia ingat Allah, bertaubat kepada Allah, banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Allah katakan dalam surat Hud ayat 114, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan baik yang kita lakukan akan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi jangan pesimis kalau misalkan kita sekarang masih melakukan dosa. Apalagi laki-laki, Pak, Masya Allah. Ya, pas lagi macet berangkat kerja, ngelihat akhwat pakai baju ketat, dilihat nggak? Dilirik nggak tuh? Nah, terpaksa gitu. Ada yang bilang katanya rizki, katanya. Mumpung ada. Ya. Tapi kan kita setelah ngelihat apa? Nyesel kan? Langsung astagfirullahaladzim. Sekalipun melihat ke kiri ada lagi kan gitu. Ya Ustadz juga sama, Pak. Bapak yang banyak seperti ini. Ya, apalagi misalkan kalau di sini kan perempuannya kayaknya nggak ada ya. Ada sedikit tapi ya. Ada kan yang kantor-kantor yang banyak gitu, Pak. Kita udah nunduk masalah masih kelihatan, Pak. Apa kepahanya itu? Masya Allah kan. Itu dosa bukan? Dosa. Tapi Masya Allah dengan kita wudu, ya kan? Dosa-dosa kita berjatuhan bersama tetesan air wudhu yang terakhir. Dengan kita sholat, dosa kita dihapuskan oleh Allah. Dengan kita puasa, dengan kita apalagi baca Quran, termasuk menuntut ilmu, keluar dari sini dihapuskan dosanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Iya, jadi betul orang yang masuk surga itu dosanya sudah nggak ada, yaitu tadi diantaranya dihapuskan dengan amal-amal saleh. Makanya kan nanti ada yang namanya yaumul mizan, amalan kita ditimbang nanti. Habis. Ya, mana yang paling berat? Kalau misalkan ada dosanya lebih berat, berarti masuk neraka dulu, Pak. Dicuci dulu, dibersihkan. Sehingga kalau sudah bersih baru nanti masuk surga. Berapa lama? Tergantung dosanya. Sama seperti pakaian. Kalau pakaian kotornya sedikit, kecak-kecak, nah, udah kan? Langsung peres langsung. Tapi kalau kayak handuk yang nggak dicuci 3 bulan, gimana nyucinya tuh? Rendam pakai air panas, dibanting-banting. Intinya seperti itu, ya. Jadi mudah-mudahan walaupun kita sering melakukan dosa, tapi kan kita banyak melakukan amal baik, sehingga dengannya Allah hapuskan semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ada? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ria. Sekarang kan contohnya sosmed. Betul. Pasti. Lagi tawaf gitu ya. Ya. Hukumnya bagaimana? Maka tergantung tadi, kembali kepada sini. Niat kitanya. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu bin niyat. Kalau misalkan kita upload di medsos tidak untuk pamer, tapi niatnya untuk ngajak teman-teman, apalagi di sini teman-teman gajinya gede misalkan, belum pernah umroh, biar apa? Biar mau berangkat umroh, semangat umroh. Itu sama dengan barang siapa yang ngajak orang lain kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama, nggak dikurangi sedikit pun.
Tapi kalau memang betul kalau niatnya tadi riya, ingin dipuji ya, atau ingin tadi dipanggil apa ya, dipanggil Pak Haji, Pak Umroh, ya itu ya tetap rusak amalnya. Makanya kalaupun misalkan kita upload di medsos, lihat dulu niatnya untuk apa. Ya, kalau memang niatnya riya, ingin jangan. Tapi niatnya untuk ngajak, sama kayak misalkan tetangga kita kaya tapi nggak pernah kurban. Nah, ketika kita kurban, ya kita bawa kambing depan rumah dia. Ntar lagi balik lagi. Apa tujuannya? Biar ngajak ya, memotivasi orang tersebut untuk berkurban. Ini boleh. Ya, kalau tujuannya adalah untuk mengajak orang lain sedekah, kurban, haji, umroh. Itu. Ya, tergantung ininya. Innamal a'malu binniyat. Wallahu a'lam. Lagi? Habis ya? Nah, ikhwati wa ikhwani fiddin azan ya Allah yakum. Kita cukupkan sampai poin ini, semoga bermanfaat. Yang benar hanya datang dari Allah, dan yang salah dari kejahilan anak pribadi untuk kita mohon berikan kita maaf yang seluas-luasnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.